Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, di pertemuan sebelumnya telah disampaikan bahwa ada banyak sumber masalah dalam penelitian. Nah, antara lain kenyataan empirik, data dari sumber terpercaya, hasil penelitian terdahulu, dan pernyataan dari pejabat publik. Nah, dalam pertemuan ini akan diberikan contoh beberapa sumber masalah dan alternatif judul yang bisa dibuat. Oke, sumber masalah yang pertama adalah kenyataan empirik. Ya, sebagai contohnya, masih banyak masyarakat di berbagai daerah di Indonesia kesulitan mendapatkan akses keuangan yang aman. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya masyarakat yang bergantung kepada rentenir alias orang yang meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi. Jadi kenyataan empirik dapat kita lihat di pasar, di perumahan, dan lain sebagainya, bahwa masyarakat masih banyak yang bergantung kepada rentenir dalam peminjaman uang. Nah, atas kenyataan empirik tersebut sebenarnya banyak sekali judul yang bisa kita susun. Salah satunya adalah pengaruh literasi keuangan syariah terhadap pemilihan produk pembiayaan pada masyarakat di mana. Jadi masyarakat kita tahu bahwa mereka yang bergantung kadangkala karena kemampuan literasinya yang kurang. Nah, seberapa besar pengaruhnya literasi keuangan itu terhadap pemilihan produk pembiayaan perlu dikaji dan menjadi topik yang menarik. Yang kedua, bisa berasal dari data yang terpercaya. Ini diambil dari Otoritas Jasa Keuangan dan Statistik Perbankan Syariah tahun 2019 tentang pembiayaan UMKM di bank syariah. Nah, kita bisa lihat, kita bisa meriset tentang konsumsi, produk pembiayaan konsumsi, artinya pembiayaan UMKM untuk kegiatan konsumsi, untuk kegiatan investasi, untuk kegiatan modal kerja, dan lain sebagainya. Tetapi juga bisa kita riset masalah kinerja UMKM-nya, sehingga judulnya bisa, alternatifnya bisa seperti ini: pengaruh pembiayaan UMKM di bank syariah terhadap kinerja UMKM pada sektor industri kreatif di kota Cirebon. Atau bisa juga misalnya perbedaan tingkat pembiayaan konsumsi dan investasi UMKM di Cirebon yang dibiayai oleh bank syariah. Tinggal judulnya dikonstruksi dengan kalimat yang lebih bagus. Kemudian bisa juga berasal dari hasil penelitian. Sebagai contoh, ada penelitian yang dilakukan oleh Tati Handayani Muhammad Anwar Fatoni dengan judul Persepsi Masyarakat Terhadap Asuransi Syariah. Dalam penelitiannya, dia menyimpulkan bahwa persepsi asuransi syariah dilihat dari indikator premi dan promosi masih kurang diketahui oleh responden, sehingga perusahaan asuransi harus lebih mensosialisasikan asuransi syariah ke masyarakat muslim. Nah, dari kenyataan hasil penelitian itu maka bisa kita buat judul pengaruh intensitas sosialisasi produk terhadap persepsi masyarakat tentang premi pada asuransi syariah. Ya, ini berarti judul kita konstruk berbasis hasil penelitian terdahulu. Kemudian berikutnya adalah dari pernyataan pejabat publik.
Contoh di merdeka.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pandemi virus corona membuat seluruh sektor ekonomi terpukul. Saat ini hanya aktivitas ekonomi yang beralih ke online digital bisa bertahan menghadapi tantangan. Dari pernyataan itu maka bisa dibuat banyak judul. Salah satunya adalah perbedaan tingkat pertumbuhan usaha antara bisnis online dan konvensional pada sektor kuliner di kota Cirebon. Bisa seperti itu. Atau pengaruh ekonomi digital terhadap pertumbuhan ekonomi kota Cirebon di masa pandemi COVID-19. Jadi judul itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi dikonstruk dari 4 hal tersebut setidaknya. Artinya bisa memilih, bisa dari pernyataan pejabat publik, data yang terpercaya, riset terdahulu, atau kenyataan empirik. Ya, terima kasih. Selamat mencari referensi untuk membuat judul penelitian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.